Anda juga bisa melihat bagaimana dia menjadi bintang ketika Argentina mengalahkan Kroasia di semifinal. Jadi waktu itu dia membuat 2 gol ketika mengalahkan Kroasia, dan Messi, bintang Argentina yang mendapatkan gelar Man of the Match ketika lawan Kroasia, bilang bahwa seharusnya gelar Man of the Match ini diberikan kepada Alvarez. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan ada satu hal yang menarik yang akan kita bahas kali ini, yaitu ketika pertandingan antara Manchester City melawan RB Leipzig di Liga Champions yang hasilnya adalah 1-1. Pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola tidak melakukan satupun pergantian pemain, dan itu adalah sebuah catatan rekor baru setelah terakhir kali dilakukan oleh Manchester United ketika melawan Juventus pada tahun 2018. Nah, yang menarik sebenarnya bukan soal itu. Yang menarik adalah kalau kita melihat di bangku cadangan Manchester City, di situ ada pemain yang sudah sangat Anda kenal, pemain yang menjadi bintang Argentina di Piala Dunia 2022 yang lalu, yaitu Julian Alvarez. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Alvarez ini jarang mendapatkan menit bermain bersama Manchester City. Dia seakan-akan seperti bintang yang terbuang, bintang yang dicampakkan di Manchester City. Nah, kita akan bahas soal ini. Nah, Alvarez kita tahu dia adalah pemain yang dibeli dengan harga ya cukup mahal ya, 20 juta US dollar dari River Plate pada tahun 2022. Jadi ketika itu Pep Guardiola mengatakan bahwa saya nonton di TV, saya lihat klipnya River Plate dan saya kaget betapa bagusnya dia. Nah, dia ketika itu Pep memuji Alvarez sebagai pemain yang memang sangat bagus. Nah, di Piala Dunia 2022, nah Anda juga bisa melihat bagaimana dia menjadi bintang ketika Argentina mengalahkan Kroasia di semifinal. Jadi waktu itu dia membuat 2 gol ketika mengalahkan Kroasia, dan Messi, bintang Argentina yang mendapatkan gelar Man of the Match ketika lawan Kroasia, bilang bahwa seharusnya gelar Man of the Match ini diberikan kepada Alvarez. Nah, dia di sepanjang Piala Dunia mencetak 4 gol, termasuk ketika gol melawan Polandia dan juga Australia. Jadi dia ketika itu baru dimainkan ketika menjadi pemain pengganti melawan Meksiko, tapi setelah itu selalu diberikan kepercayaan oleh pelatih Lionel Scaloni. Nah, dia menjadi bintang di Piala Dunia, pemain muda yang penuh bakat, tetapi menit bermainnya di Manchester City sangat minim. Jadi dalam 270 menit terakhir Manchester City atau 3 pertandingan terakhir, dia hanya mendapatkan jatah bermain 2 menit. Bayangkan 2 menit, yaitu ketika melawan Nottingham Forest dalam laga Premier League ya, Liga Primer, itu hanya 2 menit. Melawan Arsenal sebelumnya di Liga Primer juga dia tidak bermain, dan bertemu dengan Leipzig. Nah, ini jadi pertanyaan kenapa dia tidak dimainkan waktu itu. Bahkan City tidak melakukan pergantian pemain. Memang sepanjang tahun 2023 ini menit bermain dari Alvarez ini sangat minim ya. Kalau kita melihat bahkan di pertandingan lawan Aston Villa ya, 12 Februari dia hanya main separuh babak. Nah, dia tampil penuh ketika bertemu dengan Spurs 90 menit. 5 Februari di Liga Primer lawan Arsenal dia 27 Januari ketika itu, 27 Januari dia hanya bermain 32 menit itu pada laga Piala FA ya. Kemudian lawan Wolves itu juga laga Liga Primer, dia main 29 menit. Lawan Spurs 90 menit, tapi itu Piala Liga ya. Liga Primer, Liga Primer. Dia membuat 1 gol ketika itu. Lawan Manchester United dia tidak main. Kemudian lawan Southampton di Piala Liga Januari ketika itu, awal Januari dia main 90 menit, dan di Piala FA lawan Chelsea di awal Januari, 8 Januari dia 90 menit juga membuat 1 gol. Jadi dia di sepanjang tahun ini hanya baru bisa membuat 2 gol, dan dengan jumlah menit bermain yang sangat minim, yang menjadi sebuah pertanyaan memang. Nah, kenapa Alvarez, bintang Piala Dunia bagi Argentina, seakan-akan kurang diberikan kepercayaan oleh Pep Guardiola? Nah, salah satu penyebabnya yang mungkin cukup jelas ya, Anda juga akan memahami, memang dia sulit bersaing kalau lawannya dalam persaingan internal tim itu adalah Haaland ya. Kita melihat bahwa Erling Haaland ini pemain yang memang seakan-akan dia mesin gol bagi Manchester City. Dia total sudah membuat 32 gol dari 32 pertandingan musim ini, 26 gol dari 23 laga Liga Primer musim ini. Jadi bayangkan dia gol rate-nya itu 1 pertandingan 1 gol. Jadi dia seakan-akan seperti mesin gol. Nah, ini agak beda memang dengan Alvarez.
Nah, Alvarez ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya memang dia pemain yang lebih bagus dari sisi link up ya dibandingkan dengan Haaland. Tapi dari sisi killer machine atau mesin pembunuh atau mesin gol memang dia lebih atau kurang dibandingkan dengan Haaland. Dia lebih pemain yang stylish daripada pemain yang memiliki kemampuan killer ya. Nah, kemudian kita melihat juga ada sebuah pola atau pattern dari pelatih Pep Guardiola yang membuat Alvarez ini juga jarang mendapatkan menit bermain. Nah, salah satu pattern yang dianalisis itu adalah kecenderungan dari Guardiola ini dalam mengutamakan keseimbangan tim. Keseimbangan tim ini jadi begini, memang Guardiola ini memang dikenal atau Pep ini dikenal sebagai pelatih yang lebih mengutamakan kontrol permainan daripada permainan direct. Jadi dia lebih suka timnya itu bisa menguasai bola lebih lama dibandingkan dengan langsung melepas bola untuk bisa menciptakan peluang. Nah, permainan kontrol dengan memperlambat tempo, kemudian memainkan bola 1-2 seperti itu biasanya adalah ciri khas pemain-pemain seperti Gundogan, kemudian Bernardo Silva, kemudian Riyad Mahrez dan juga Jack Grealish ya. Nah, sementara pemain yang punya tipikal direct ini diantaranya adalah Erling Haaland, kemudian Phil Foden, kemudian Kevin De Bruyne dan juga Julian Alvarez. Nah, di sini tentu dalam sebuah skema permainan segala sesuatunya bisa terjadi ya di lapangan. Nah, Pep di sini lebih banyak atau lebih menyukai dia pola keseimbangan. Jadi selain dia bisa kontrol permainan, tapi dia sewaktu-waktu butuh direct. Nah, dalam posisi atau strategi direct itu adalah tempat yang sudah pasti dimiliki oleh De Bruyne dan juga Erling Haaland. Jadi di sini kita melihat Phil Foden atau Alvarez itu lebih banyak dia akan duduk di bangku cadangan. Termasuk ketika lawan Leipzig ya, kita melihat kenapa tidak memainkan Phil Foden yang kita tahu juga dia adalah pemain muda yang sangat berbakat. Juga kenapa Alvarez dibiarkan seperti itu. Nah, memang mutlak keputusan dalam atau situasi menghadapi sebuah permainan ada di pelatih ya. Tentunya pelatih di sini Pep Guardiola punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mengambil keputusan sehingga akhirnya dia lebih stick kepada pemain-pemain yang menurut dia ketika itu lebih banyak memegang kontrol permainan atau kendali permainan dengan umpan 1-2 dan dia belum butuh pemain dengan kualitas direct. Nah, situasi itulah yang menyebabkan Julian Alvarez ini jarang mendapatkan menit bermain. Jadi lebih kepada soal tim bukan reputasi pemain. Nah, bagaimana dengan masa depannya? Apakah dia akan tetap di City ataukah dia punya pemikiran untuk pergi? Nah, saya pikir masa depan Alvarez ini masih sangat bagus. Dia pemain muda dengan bakat, dengan kemampuan yang memang dahsyat, dan City mungkin adalah tempat yang bagus bagi dia untuk terus berkembang. Nah, silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.